itu guru kelas 10. Oke, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Kalau Ibu sebut namanya, silahkan jawab hadir. Kalau enggak, berarti Ibu anggap tidak hadir ya. Amalia Azhar, Hadir. Arifah, Dewi, Atiyah, Hadir, Ibu. Delwais, Delwais nggak ada. Monggo. Ibu izin bentar ya, Bu. Bentar. 1, 2, 3. Monggo. Ayo katanya mau nyanyi. Mana Anggi? Ibu bareng. Ibu yang Belajar matematika. Ayo belajar matematika. Loading. Ya, apa? Maaf Ibu loading. Dengan bahagia. Kalau kamu berlatih Pasti bisa. Yeay, kita Bu. gitu aja, Bu. Udah gitu aja. Ini Gitu kan aja. lagunya siapa? Lagunya Ibu Maria Ulfah. Bu Maria Ulfah, Bu namanya. Namanya Bu Maria Ulfah. Oh, bukan Ustazah Maul. Kan itu Ustazah Maria Ulfah. Oke ya, terima kasih sudah menyanyikan lagu terlebih dahulu. Kita mulai pembelajaran hari ini. Tentu saja melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan semangat, bahagia di tengah dunia yang makin kompleks ini. Apa sih? Intinya semangat. Ini ya, oke, Ibu mau share screen. Silahkan semuanya dicek. Silahkan semuanya cek buku catatannya. Di pertemuan sebelumnya, Ibu minta kalian untuk mencatat dan mencari tahu kenapa sarang lebah berbentuk segi 6. Benar nggak? Ya, Bu, betul. Oke. Udah tahu belum jawabannya? Kenapa sarang lebah bentuknya itu segi 6? Udah, Bu. Oke. Barusan yang paling pertama bilang udah, Acip. Coba Acip dijelaskan kenapa sarang lebah bentuknya segi 6. Karena heksagon itu, kan bentuknya heksagon ya, Bu ya? Ya, betul. Karena bentuk paling efisien gitu. Terus tepinya itu pendek, jadi nggak ada celah buat apa sih? Gitulah Bu, pokoknya. Oke, dari Acip, tepinya pendek dan tidak ada celah. Oke. Terima kasih Acip. Yang lain ada yang mau menambahkan? Bikin lagi dong videonya. Yang lain ada yang mau menambahkan? Karena daya tampungnya lebih besar, Bu, kalau segi 6. Dibanding Daya tampungnya lebih besar kalau segi 6. Tahu dari mana, Diva, kalau daya tampungnya lebih besar jika bentuknya segi 6? Jadi, kan di itu ya, Bu ya, yang di baca mah, kayak dibandingin gitu. Dihitung luasnya. Nah, dibandinginnya tuh sama segi 3, segi 4, sama segi 6. Nah, dari ketiga segi itu, yang paling besar luasnya itu segi 6, yang heksagon. Bisa dibandinginnya apanya? Bisa diliatin nggak hasilnya atau perhitungannya, Diva? Di buku, Bu. Iya, jadi kan di ini ya, kan si lebah itu, buat bikin sarang lebah itu, kayak punya zat tersendiri. Jadi kalau misalnya dia mau bikin sarang lebah tuh harus ngeluarin zat kayak lilin gitu. Nah, jadi si lebah tuh pengen sarang lebahnya itu daya tampungnya besar, tapi bahan bakunya sedikit.
Nah, jadi yang paling efisien tuh, kalau misalnya kan dibandingin ya Bu, di sini tuh ada kelilingnya itu di apa ya, dimisalkan sebagai bahan baku. Nah, semuanya tuh misal punya keliling 12 dari segi 3, segi 4 sama segi 6. Nah, terus kita tuh dari modal keliling itu mencari luas. Nah, luas segitiga, kalau misalnya kelilingnya 12 itu 6,93. Kalau luas segi 4, kalau misalnya kelilingnya 12, itu luasnya 9 dan segi 6. Kalau misalnya kelilingnya 12, itu luasnya 10,4. Nah, kan di situ yang paling besar luasnya segi 6. Berarti dia punya daya tampung yang lebih besar dibanding yang lain. Mungkin paham nggak apa yang disampaikan oleh Diva? Aduh, belibet banget ya Bu jelasin. Maaf ya. Enggak, udah bagus penjelasannya, tapi yang lain Ibu pengen tahu, yang lain harus paham juga apa yang disampaikan Diva. Paham nggak apa yang disampaikan Diva barusan? Intinya apa? Atau ada yang mau menambahkan? Dari Diva sudah benar tuh, sudah dijelaskan secara matematikanya ya. Coba yang lain bagaimana? Jawabannya sama kayak Diva, ada tambahan nggak atau perbedaan? Kalau nggak ada, kita coba kita coba bahas sebentar ya. Jadi tadi betul apa yang disampaikan. Semuanya lihat ke layar ya, bahwa memang si bentuk segi 6 ini adalah bentuk yang paling efektif. Kenapa disebut bentuk yang paling efektif? Nah, pertama, misal ya, kenapa sih enggak dicoba kalau misalnya bentuknya misalnya lingkaran. Gimana kalau bentuknya lingkaran? Nah, kalian udah kebayang dong kalau lingkaran, kenapa bukan lingkaran coba? Misalnya ini kayak gini kan bentuknya, ini kayak gini lingkaran-lingkaran. Apa kekurangan dari bentuk kalau misalnya si sarang lebah ini bentuknya lingkaran? Apa kekurangannya? Bakal ada celah, Ada ruang yang terkepake. Ya, banyak celah. Jadi ada celahnya di sini, ada celah yang nggak kepake. Terus kan mereka itu nggak semuanya nempel. Sementara kalau segi 6, kalau itu dia nanti nggak ada celah. Misal ini ibu bikin kayak gini dulu ya. Nah, yang bawah itu kan bisa dibentuk segi 6 juga. Di pinggirnya bisa dibentuk segi 6, segi 6. Jadi antara lubang yang satu dan lubang yang lainnya itu nggak ada celah. Bener nggak? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Coba perhatikan baik-baik. Lalu, kenapa enggak segi 4 atau segi 3? Jawabannya adalah tadi yang sudah disampaikan oleh Diva. Kenapa enggak segi 3 atau segi 4? Karena dengan keliling yang sama, segi 6 itu memiliki luas yang paling banyak, sehingga mereka dapat menghemat lapisan lilin. Ini lapisan lilinnya dindingnya tuh. Bentar, di kalian ini kelihatan direkam nggak? Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, sip. Nah, sekarang kenapa enggak segi 4 atau segi 3? Ibu coba ilustrasikan kalau misalnya tadi segi 4 ya. Jadi gini, ternyata sebenarnya kalau misalnya kalian punya segi 4, terus kalian juga punya segi 6, lalu keliling persegi atau keliling segi 4-nya ini, keliling segi 4 itu sama dengan keliling segi 6. Nah, kelilingnya sama, tapi ternyata luasnya bakal lebih besar yang mana? Bakal lebih besar segi 4 atau segi 6? Segi 6. Ya, segi 4 itu lebih kecil kan? Luas segi 4 akan lebih kecil dari segi 6. Jadi, luas segi 6 itu lebih besar. Nah, luas segi 6 ini lebih besar ya. Jadi, mengapa pada akhirnya memang segi 6 itu adalah bentuk yang sempurna. Nah, si lebah ini kan dia bikin, perhatikan baik-baik gambarnya. Ini teratur banget ya nggak sih?
teratur, semua kotaknya sama nggak ukurannya? Sama nggak? Sama. Sama. Jadi nggak ada yang satu misalnya segi 6 itu segini ya. Yang satu gede banget misalnya, ada nggak yang kayak gitu di sini? Ada nggak? Iya. Nggak ada ya. Nah, artinya sebenarnya itu menjadi suatu hal yang harusnya bikin kita takjub. Lebah ini belajar matematika nggak sih? Enggak. Enggak ya, mereka itu nggak belajar matematika, mereka juga nggak belajar menghitung keliling dan luas, tapi kerennya mereka bisa langsung membuat kesimpulan bahwa mereka harus membentuk sarang lebah yang berbentuk segi 6. Nah, ini tuh semuanya atas kuasa Allah. Jadi gini, apapun yang terjadi di dunia ini, segala keteraturan yang ada, itu tuh nggak semata-mata nggak ada alasannya gitu. Jadi kalau yang Ibu perhatikan ya, itu harusnya menjadi bahan kita lebih meningkatkan keimanan kita gitu. Karena memang ternyata semuanya itu sudah ada yang mengatur. Kita tahu lebah ini nggak belajar matematika, nggak belajar segi 6, segi 4, mereka mungkin nggak tahu. Tapi mereka punya insting sendiri bahwa mereka harus membentuk sarangnya itu berbentuk segi 6. Itu tuh bukan tanpa alasan, itu pasti ada yang menggerakkan. Siapa lagi kalau bukan yang menciptakan alam semesta ini gitu ya. Ibu yakin banyak juga tuh hal-hal yang terjadi di dunia ini yang teratur, yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, tapi belum kita temui gitu. Barangkali bukan cuma lebah yang apa sih? Yang bisa menemukan misalnya, oh sarangnya bentuknya segi 6. Yang lain juga sama. Coba nanti kalian cari tahu aja bentuk-bentuk keteraturan yang berada di alam yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Bisa jadi nanti kaitannya sama matematika, fisika, biologi, yakin pasti ada kimia dan lain-lain. Nah, gitu ya. Paham? Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut. Nah, sekarang Ibu mau ngecek. Di pertemuan sebelumnya, Ibu minta kalian untuk mencatat ya, untuk mencatat di buku pelajaran masing-masing. Coba lihatkan ke kamera buku catatannya. Mau Ibu cek. Oke, semuanya perlihatkan. Baru ada Anggi, Atia, sama Rahel. Sebentar. Ibu, buku aku gak di rumah. Di Jakarta, Bu. Aku lagi di Sukabumi. Siapa tuh? Satya. Oke. Nanti fotokan ke Ibu ya kalau udah pulang lagi ke rumah. Ya, Bu. Hari ini kok pulangnya. Ini ada. Oke, Ibu mau catat ya. Nah, sudah ada. Berdasarkan layar yang tampil di Ibu, Aini, Anggi, Atia, Bentar, Bu. Lagi cari, Bu. Rahel, Sekar, Sila, Diva, Upi, Diva udah, Upi udah, Nadia, Lia, Ria, Ella, Raya, udah. Yang belum kesebut berarti belum Ibu catat ya. Udah, Bu. Udah yang udah. Aku udah, mana sini? Ibu aku. Oh iya. Bentar. Ibu balik lagi. Amel ada Amel, Arifah, Elsa, Sofi. Ibu. Apa? Arifah udah Ibu sebutin. Oke. Tadi error, Bu, pas masuknya, Bu. Mana JP udah ketemu belum? Ibu aku. Siapa? Siapa yang barusan aku? Pupuk tuh. Barace, Bang. Udah ya, kita lanjut lagi. Oke.
Sekarang Ibu tanya, kalian udah belajar dimensi 3 belum di BIT atau sebelumnya sama guru yang lain atau kapan gitu? Belum. Udah belajar dimensi 3? Belum. Jadi ini baru pertama ya. Belum. Oke, sekarang berarti kita lanjut pembelajaran. Iya. Nah, kalian juga boleh cek di buku catatannya masing-masing. Kemarin yang bagian A sudah kita bahas. Nah, barangkali Ibu akan bahas dulu contoh soal ini nih yang pertama. Barangkali tidak banyak, tapi coba kita bahas bersama-sama ya. Nah, untuk yang contoh soal yang pertama ini sudah dicatatkan di buku catatan kalian masing-masing. Udah ya. Nah, sekarang di soalnya itu yang pertama diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, barangkali pertama Ibu harus menyampaikan dulu bahwa ketika kalian diberitahukan bahwa ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, dan misalnya tidak diperlihatkan, misalnya tidak diperlihatkan bentuknya, kalian harus menggambarkan sendiri kan berarti kubusnya, betul? Betul. Sekarang, ternyata dalam penamaan kubusnya sendiri itu nggak bisa sembarangan. Semuanya lihat ke layar ya. Dan hidupkan audionya. Oke. Nah, misal Ibu punya kubus. Anggap saja bagus ya gambarnya dan garisnya lurus. Nah, sekarang misalnya kalian dikasih tahu ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Cara menuliskannya, A-nya dimulai dari mana dulu coba? Dari bawah. Bawah. Dari bawah. A. Terus B-nya kemana? Kanan. Ya. B-nya kemana? Belakang. Lalu D-nya kemana? Itu yang Yang tertutup. Terus E, F, G, H, E-nya ada di atas apa? Atas A. F-nya di atas B. G-nya ada di atas C. A-nya ada di atas Iya. Nah, Maaf, Bu. Oke, inilah cara menggambarkan kubus. Bisa jadi namanya bukan A, B, C, D, E, F, G, H. Ada nama lain. Biasanya P, Q, R, S, T, U, P, W misalnya. Nah, ini juga nanti kalian tinggal memasukkan huruf-hurufnya pada kubus yang sudah kalian buat dengan ketentuan tadi yang sudah kita bahas. Paham? Oke, nah sekarang lanjut ya. Untuk contoh soal nomor 1, kita bahas satu persatu. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukan A, titik yang berada pada garis DF. Oke, kita cek dulu garis DF itu yang mana? Ini D, ini F. Otomatis titik yang berada pada garis DF adalah titik apa? Ada kan? Apa? Yang di titik pusatnya. DF. F. D. Mana ini? Enggak, Bu. Iya kan? Berarti yang berada di garis DF itu adalah titik apa? Titik E dan titik Sama F. D dan titik F. Paham? F. Titik yang berada di luar bidang B, C, H, E. Ini kita sambil belajar juga menggambar bidang, menggambar garis, kemudian menentukan bidang, menentukan garis, dan menentukan titik. Nah, sekarang di luar bidang B, C, H, E. Coba bidang B, C, H, E itu yang mana sih? Bentar, ini B sama C kan ini ya, iya nggak? Iya. HE, berarti HE mana ini kan? Atas, ya. Berarti kalau mau gambar bidang, berarti gini kan sebenarnya. Nah, bagus banget sih. Gini kan, bidangnya bener nggak? Iya, Bu. Oke, ini bidang BCHE. Kalian diminta menentukan titik-titik yang berada di luar bidang BCHE. Coba yang mana aja berarti? A, D,
G. A, terus G. 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 Ada F, G. F, terus G. D. Bener ya? Oke. Next, sekarang garis yang sejajar dengan garis CF. Ini kan CF. Ini CF. Manakah garis yang sejajar sama garis CF? Itu. ED. 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 Udah bisa. Lanjut yang D. ED. Garis yang berpotongan dengan BE. BE. Tanya ini ya, Ibu tulis BE-nya di sini. FA. Garis yang berpotongan, jelek. Garis. Bentar. Bentar ya. Garis yang berpotongan dengan BE. Oke, kita tulis BE kan, ini BE. Coba garis mana ajakah yang berpotongan sama BE? AF. 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 Ini kan. Iya. Iya. Terus apa lagi nih? Ada apa lagi yang berpotongan sama garis BE? GD. GD berpotongan? GD berpotongan sama EB? Enggak. Mbak, ini EH berpotongan nggak? Perpotongan. Berpotongannya di titik apa? E. Coba semuanya fokus lihat ke layar. Mana lagi yang berpotongan dengan EB? CB. BC. CB. 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 CB berpotongannya di titik apa? B. E. Mana lagi? G. EA. GA bisa nggak sih? A? Oke, EA. EA berpotongan di titik apa? B. Ada lagi nggak? BF. BF. BF berpotongan di titik apa? B. Maaf. Kok Ibu nulisnya gini? Doang ya tadi. Oke. Nah, kalian bisa melanjutkan. Tapi yang sudah Ibu catat bahwa kalian sebenarnya sudah bisa menentukan garis manakah yang berpotongan dengan suatu garis tersebut gitu ya. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, yang E. Yang E pertanyaannya gimana nih? Garis yang bersilangan dengan FG. Oke, Ibu hapus dulu semuanya ya. Ini tenang, Ibu rekam pembelajarannya, jadi nanti kalian bisa tonton ulang. Tadi yang sudah kita bahas ya. Nah, sekarang coba perhatikan garis yang bersilangan dengan FG. Oke, yang mana sih FG tuh? Ini kan? Bentar. Ini FG. Lalu kalian cari tahu apa yang dimaksud dengan bersilangan. Nah, kalau ingin cari tahu apa yang dimaksud dengan bersilangan, sebetulnya kalian bisa cek dulu jawabannya. Coba, jawabannya yang E itu garis yang bersilangan dengan FG itu garis apa aja? Coba sebutkan. AB. 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 Terus apa lagi? BH. BH. Pelan-pelan. AB. Terus apa lagi? BC. BC. AE. AE. Terus BH. Itu DC bukan Itu BC. DC. DC. Dodol. Bukan BC, Bu. Oh, salah ya, yang ini salah ya. Ya, Bu. Apa lagi? Udah. DH. GH, DH. DH. Dodol harimau. Udah azan ya, ini di mana? Si Pak. Mantap sih, Pak. Silahkan sih, Pak, bisa mau sholat dulu. Oke.
Nah, berarti kalian kan tadi sudah menentukan bahwa garis-garis yang bersilangan dengan FG itu ternyata ada garis DH, AE, AB. Menurut kalian, jadi apa yang dimaksud dengan bersilangan? Apa? Berdasarkan tadi yang sudah kita bahas. Bersilangan itu jadinya apa? Ada garis yang menyentuh garis GF nggak? Enggak. Ya, berarti bersilangan itu yang pertama apa coba? Tidak. 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 Tidak berpotongan. Ada lagi nggak yang lainnya? Selain tidak berpotongan, perhatikan baik-baik. Ini kan tadi salah ya. Nggak ada CB, terus nggak ada juga EH. Berarti selain tidak berpotongan, mereka juga tidak apa? Tidak sejajar. Mereka juga tidak sejajar. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Oke, lanjut ke yang terakhir. Pertanyaannya apa? Coba dibaca di buku catatan kalian. Bidang sejajar dengan BDG. Oke, bidang yang sejajar dengan bidang BDG. Oke, berarti kita pertama harus menentukan dulu bidang BDG yang mana. Ini B kan? Maaf, ini B, gitu kan? Terus? Ini B, terus ini B. Kalau mau membentuk bidang, berarti kita tinggal satu-satukan semua apanya? Titiknya satuin aja. Oke, semua titik kita satuin ya. Nah, kayak gini. Oke. Bagus banget ya gambarnya. Ini disebut bidang apa? BDG. Kita harus cari tahu bidang yang sejajar dengan bidang BDG. Gampang sebetulnya, kita tinggal bikin gini nih. Ada titik H, ada titik F, dan ada titik A. Kita satukan jadi bidang AF. AF. FH. Bayang nggak ini gambarnya kayak gimana? Iya, Bu. Mereka tuh kayak gini loh. Ya kan? Jadi mereka itu saling sejajar. Paham? Jadi yang satu gini, yang satu kayak gini. Nah, mereka saling berhadapan. Itu adalah bidang yang saling sejajar. Oke, kita lanjut ya. Ibu rasa ini sudah cukup paham di kalian. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, next. Nah, kita akan bereskan bagian B. Bagian B ini adalah bagian yang disebut dengan jarak. Semuanya tolong fokus melihat ke layar ya, karena ini bagian yang penting, jadi jangan sampai ketinggalan. Ibu inginnya kalian menghidupkan videonya, biar Ibu tahu kalian tidak pergi dari layar. Yuk, semangat. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang jarak ya. Jarak, titik, garis, dan bidang. Nah, yang pertama ada menghitung jarak antara apa nih? Coba baca bareng-bareng. Jarak antara Titik dan garis. Titik dan garis. Tapi sebelum ke sini, sebetulnya Ibu mau membahas dulu jarak antara titik dengan titik. Misal, Ibu punya titik A, lalu Ibu punya titik B. Jarak antara A ke B, digimanain tuh? Jarak terpendek dari A ke B itu digimanain? Dibentuk garis. Garis-garisnya gimana? Garis lurus atau bukan garis lurus? Garis lurus. Lurus. Oke. Kita tinggal buat garis lurus. Nah, tapi ternyata Ibu misal punya dua kasus. Ini yang pertama sama ini yang kedua. Oke, apa bedanya yang A sama yang B? Yuk jawab.
Yang A itu lurus. Yang A itu lurus, yang B itu Melengkung. melengkung. Yang disebut jarak terpendek dari A ke B biasanya yang mana? Yang Lurus. A. Garis lurus yang A. Menurut kalian, lebih pendek mana? Yang A atau yang B? Yang A. Yang A. Nah, tapi kalian percaya atau tidak bahwa sebenarnya Ibu pernah berdiskusi gitu, bahwa sebenarnya jarak terpendek dari A ke B itu bukan suatu garis lurus. Tapi jarak terpendek dari A ke B itu katanya adalah garis lengkung. Ada yang tahu nggak? Tidak. Kenapa jarak terpendek antara dua titik itu adalah suatu garis lengkung? Ada yang tahu? Mungkin pernah belajar di fisika gitu? Dari pelajaran lain? Belum, Bu. Belum. Nah, jarak terpendek dari A ke B itu disebut garis lengkung. Kenapa? Karena bumi kita berbentuk apa? Lingkaran. Bulat. Bulat. Bumi kita berbentuk bulat. Jadi, kalau misalnya kalian punya titik A di sini, punya titik B di sini, sebenarnya dia itu membentuk apa? Lengkung. Suatu lengkungan, kan? Iya. Nah, itulah yang sebenarnya pernah jadi pembahasan di suatu hari, asik. Pembahasan suatu hari Ibu dengan dengan guru fisika gitu ya. Gimana nih, kan sebenarnya bumi ini tuh bulat, jadi nggak ada garis lurus atau jarak terpendek dari dua garis itu sebenarnya bukan garis lurus, tapi adalah garis lengkung. Nah, namun yang kita pakai sampai sekarang, pelajaran-pelajaran dari dulu yang ditemukan oleh Euclid sampai sekarang, kita membahasnya ya tadi, selalu garis lurus. Kalian paham kan maksud yang ini? Paham, Bu. Insya Allah. Lalu bagaimana dengan paham untuk yang percaya bahwa bumi ini datar? Pernah nggak kalian nonton video YouTube gitu? Datar. Pernah nggak? Siapa yang bilang bumi datar, Bu? Apa? Siapa yang bilang bumi datar? Ada, pokoknya banyak. Oh, ada paham-paham gitu yang mengatakan bahwa bumi ini berbentuk datar. Nanti kalian cari tahu aja. Nah, tapi sampai saat ini di pelajaran-pelajaran kita di ilmu pengetahuan yang dipelajari dari SD sampai ke perkuliahan, tetap yang dipakai ini adalah bumi berbentuk bulat. Karena sebenarnya kalau yang Ibu perhatikan ya, pembuktian bumi datar ini belum bisa mengalahkan teorema. Jadi lagi kayaknya Ibu kelempar dari Zoom deh. Suara Ibu sudah terdengar? Udah, Bu. Oke, untuk selanjutnya kayaknya Ibu nggak pakai video dulu ya. Tiba-tiba terlempar. Iya, tiba-tiba terlempar. Oke. Nah, sekarang tadi kan kita sudah sampai ke bahasan bahwa ada paham yang mengatakan jarak terpendek antara dua titik itu adalah bukan garis lengkung. Nah, namun tetap yang dipakai adalah sampai saat ini bentuk dari kedua bentuknya jarak terpendek titik itu adalah sebuah garis lurus. Jadi kita akan pakai ini tetap untuk kedepannya. Bayangkan kalau misalnya memang tadi si teori tadi dipakai, berarti akan banyak yang berubah pada ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Ya kan? Jadi kan selama ini, berarti selama ini kan nggak ada di dunia ini yang bentuknya datar. Kayak gini, kalian lagi belajar di atas meja, bukan di atas meja. Ada meja, misalnya ada meja. Meja ini kan berarti di atas bumi kan? Ya nggak sih? Ya, Bu. Nah, berarti si meja ini sebenarnya bentuknya itu di atas meja ini tuh berarti bentuknya datar atau melengkung si mejanya?
Datar atau melengkung? Harusnya mah melengkung Ya, Marendy. harusnya mah melengkung kan, karena memang adalah sesuatu yang ada di ini berarti sebenarnya tidak ada garis datar atau tidak ada bidang datar. Itu yang bakal merubah misalnya semuanya. Tapi kan bisa jadi permukaan bumi itu emang ada yang datarnya, ini lagi datar, di sini lagi datar. Nah, itu juga perlu dijelaskan atau perlu dibuktikan. Gitulah ini jadi kayak interview aja ya, buat membuka pikiran kita. Itu memang sebenarnya kita juga harus kritis. Kita lanjut saja ya ke yang nomor 1. Coba nomor 1 baca, menghitung jarak antara apa? Menghitung jarak antara titik dan garis. Jadi, kalau kalian punya titik A misalnya dan garis G, ternyata untuk menghitung jaraknya itu adalah tarik dari suatu titik sampai memotong garis tersebut secara tegak lurus. Ada catatan di sini. Apa yang menjadi catatan? Yang mana? Secara tegak lurus. Tegak lurus. Jadi, kalau kalian punya titik A, lalu kalian punya garis G, untuk menghitung jarak antara titik A ke garis G adalah tarik garis dari A ke G dan harus membentuk sudut berapa kalau tegak lurus? 90. 90 derajat. Nah, oke. Boleh nggak kayak gini? Bu, aku mau bikin ini aja. Misal ya. Menurut kalian, jarak dari titik A ke garis G itu yang AO atau yang AB? AO. Kenapa yang AO? Sudutnya 90. Sudut 90 derajat. Jadi, AB itu sebenarnya bukan jaraknya. Kenapa bukan? Karena nggak tegak lurus. Bentar, paham? Paham. Oke, lanjut yang kedua. Menghitung jarak antara titik dan bidang. Apa bedanya sama yang pertama? Yang pertama itu garis. Pertama di garis. Yang kedua bidang. Bidang. Tuh. Nah, jadi misalkan kayak gini, kalian punya titik B, kalian punya bidangnya misalnya bidang H, lalu kalian untuk mencari jarak ke bidang H, maka kalian juga di sini ada catatannya. Tarik dari suatu titik di luar bidang sampai memotong tegak lurus bidang. Di sini juga ada catatan. Catatannya apa di sini? Tegak lurus. Tegak lurus. Jadi selalu tegak lurus. Nah, jadi maka inilah yang disebut dengan jarak dari B ke bidang. Bidangnya harus membentuk sudut 90 apa? Derajat. Jadi kalau misalnya kayak gini nih, yang misalnya yang A ya, udah ibu mau bikin kayak gini aja nih jaraknya, misalnya yang ini dari A ke C. Apakah AC disebut jarak dari titik A ke bidang H? Enggak. Kenapa? Nah, enggak Tegak lurus. Karena tidak tegak lurus. Terus lanjut. Kita lanjut yang nomor 3. Menghitung jarak antara dua garis. Ini ada dibagi 3 kasus ya, yang nomor 3 ini. Semuanya fokus memperhatikan layar. Di sini ada 3 kasus. Kita bahas dulu 2 kasus pertama. Yang pertama, 2 garis yang berpotongan tidak mempunyai jarak. Yang kedua, baca bareng-bareng. jarak Antara dua garis yang adalah panjang ruas garis yang ditarik dari suatu titik pada ada salah satu garis sejajar dan tegak lurus garis sejajar yang lain. Oke. Nah, berarti
Misal Ibu punya dua gambar ya, atau dua kasus seperti ini. Kalian perhatikan baik-baik. Pertama, garisnya itu titik, ada satu garis sejajar dan ini masih pada baca itu. Enggak, Bu. Robot sih suaranya. Rahel tuh jaringannya di sana lemot, Bu. Jadi nyampe ke sininya kayaknya telat gitu. Oh malah. Oke, sip. Nah, selanjutnya, coba perhatikan A sama B ini. Menurut kalian, mana yang disebut dengan garis sejajar, mana yang disebut dengan garis yang saling berpotongan? Yang garis sejajar yang yang A. Garis yang sejajar yang A. Garis yang berpotongan yang mana? B. Kenapa kalian bisa menyimpulkan bahwa yang B itu berpotongan? Kan mereka belum ketemu juga. Kan Karena tidak sejajar. sejajar. Karena bersilangan deh Karena apa? yang B. Karena apa? Karena ini kalau diperpanjang akan ini kalau diperpanjang sampai tahingga dan ini diperpanjang sampai tahingga, mereka akan berpotongan di suatu apa? Titik. Apa? Oke, suara Ibu terdengar jelas? Putus-putus kalau Bu tadi. Putus-putus, Bu, tadi. Oh gitu, sekarang jelas? Jelas. Oke, jadi yang B ini kenapa dia bisa disebut berpotongan? Karena kalau diperpanjang sampai tahingga si kedua garis ini, mereka akan berpotongan di suatu titik. Sekarang yang A ini mah sejajar. Mau diperpanjang sampai kapanpun, mereka tidak akan berpotongan di suatu titik. Lalu, bagaimana cara menghitung jarak antara dua garis yang sejajar? Jarak antara garis G dan garis H, misal ini garis G, ini garis H, adalah AB karena AB tegak lurus G. Jadi caranya itu adalah ini. Jarak antara dua garis yang sejajar adalah panjang ruas garis yang ditarik dari suatu titik pada salah satu garis sejajar dengan tegak lurus garis sejajar yang lain. Jadi misal gini, Ibu ambil di sini titik A, maka kita sambungkan dengan titik yang ada di garis G, lalu kita kasih nama misal titik B, lalu ketika ditarik harus membentuk sudut berapa? 90. 90 derajat. Jadi, ini anggap aja lurus ya. Kesimpulannya bahwa jarak antara titik garis dan lain-lain itu, catatannya adalah mereka selalu membentuk sudut berapa? 9 derajat. Berapa? 90 derajat atau tegak lurus. Tegak apa? Lurus. Nah, sekarang kita lanjut ke yang C. Yang C ada lagi nih, jarak dua garis bersilangan. Jadi ini kan ada lagi nih, kasusnya yang ketiga kalau garisnya saling bersilangan. Tadi kan kita sudah sepakat kalau bersilangan itu apa tadi? Ingat nggak? Bersilangan itu tidak sejajar. dan tidak sejajar. Tidak bla 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 dan tidak bla 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 ya. Tidak berpotongan dan tidak sejajar. Misal ini contohnya, ada garis G yang berdiri, ada garis H yang tiduran, misal ya. Nah,
Untuk menghitung jarak antara garis G dan garis H, kita buat garis AB. Namun, garis AB ini harus membentuk 90 derajat dengan garis H, dan juga harus membentuk 90 derajat dengan garis apa? Bu. Bu, ibunya ke Ada. Ibu nggak ngerti kenapa kalian terus ya, padahal di sini sinyalnya bagus. banget ya, Bu. Oke, semoga lancar lagi ya. Ibu share lagi screen-nya ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, Ibu ulang lagi ya. Jadi, kalau ada dua garis yang saling bersilangan, maka kalau ada dua garis yang saling bersilangan, misalnya ada garis G sama garis H. Nah, untuk menghitung jarak antara keduanya itu adalah dibuatlah garis AB, di mana garis ini tuh tegak lurus dengan garis apa? A. Dan juga dia tegak lurus dengan garis apa nih? G. Kalau Ibu bikin kayak gini, garis A ke C misalnya, apakah dia disebut jarak antara garis G dan garis H? Apakah AC disebut jarak antara garis G dan garis H? Tidak. Betul tidak. Kenapa tidak? Tegak lurus. Karena tidak membentuk sudut 90 Derajat. 90 derajat. Di sininya bukan 90 derajat. Maka AC bukan jarak. Paham? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Yang bawah ada apa tuh? Yang nomor 4 adalah menghitung jarak antara garis dan bidang. Ini juga sama. Untuk menghitung jarak antara garis dan bidang, sebenarnya catatannya semuanya sama. Mereka harus apa nih? Tegak lurus. Atau membentuk sudut berapa? 90. Oke. Lanjut yang kelima. Jarak antara dua bidang yang sejajar. Ya tadi sejajar tuh saling maka jaraknya itu dari sini ke sini misalnya 2 bidang, kita harus bentuk sudut berapa masing-masingnya? 90 derajat. Oke, Ibu rasa kalian paham yang ini ya. Ibu mau nanti kalian catat di materi kedua ini di buku catatan kalian, sehingga nanti memang kalian belajarnya double juga. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Ibu inginnya nanti kalian mengerjakan di contoh soal ini. Bukan mengerjakan ya, menuliskan contoh soal ini, lalu nanti ada latihan soal yang memang dibuat mirip dengan contoh soal ini. Nah, sekarang semuanya fokus ke layar ya. Kita akan bahas soal nih. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jarak antara, coba yang pertama disuruh menghitung jarak antara apa? Titik A ke H. Titik A ke titik H. Tadi kalian sudah belajar kan cara membuat kubus maya? Ibu tidak akan mengulang lagi. Kita langsung fokus mencari jarak dari titik A ke titik H. Ini titik A. Ini titik H kan? Betul nggak? Betul. Kita mau ngitung dari A ke H, berarti tinggal dibuat apa dari A ke H? Garis. Garisnya garis lurus atau garis lengkung? Lurus. Kita bikin garis lurus. Ini anggap lurus ya. Iya, Bu. Jadi kan sebenarnya kalian sudah tahu dong, ini dari A ke E berapa panjangnya? 10. Dari E ke H? 10. Berarti tahu dong sebenarnya A ke H itu dibuat A ke H itu kita tulis AH. A ke H itu berarti kan kalian sudah bisa memprediksikan pakai teorema apa?
Kalau ini 10, kalau ini 10. Ini H, ini E, berarti pakai teorema apa? Teorema Pythagoras. Gimana teorema Pythagorasnya? Kalau ada AH kuadrat sama dengan apa kuadrat tambah apa kuadrat? Ada kuadrat. Kuadrat tambah Kuadrat. AE kuadrat ditambah Kuadrat. AE-nya berapa panjangnya? 10. AE-nya 10. Berarti 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. berarti AH kuadrat sama dengan 10 kuadrat berapa? 200. 100 ditambah 100. 100. Dengan 200. berarti AH kuadrat sama dengan berapa? 200. Kan AH kuadrat, berarti AH sama dengan apa? Akar 200. berapa? Akar 200. 200. Akar 200 itu bisa kita ubah jadi berapa bentuknya? 10 akar 2. 10 akar 2. Akar 2 itu dari mana? Dari berapa kali berapa di dalamnya? 100 kali 2. 2. Berarti akar dari 100 berapa? 10. Maka jawaban akhirnya adalah 10 akar 2. 2. Paham sampai sini? Paham. Beres. Sekarang kita yang B. Ini juga ada sebenarnya di sini. Cuma Ibu lebih menjelaskan lagi dari mana dan bagaimana. Sekarang yang B. B apa pertanyaannya? Titik A Akar P. adalah Potongan. diagonal. Titik A ke P. P adalah perpotongan diagonal ruang. Coba kalian ingat lagi, diagonal ruang itu yang kayak gimana? Kalau dari kubus ABCDEFGH ini, mana yang disebut dengan diagonal ruang? R. Apa? A apa? AG diagonal apa? Apalagi? BH. KB. Diagonal apa? Ruang. Diagonal ruang. Oke, Ibu mau gambarnya bagus. Oke. Nah, berarti kita ini titik perpotongan kan? Ini berarti titik perpotongan diagonal ruang. Betul ini? Iya, Bu. Ini titik apa namanya tadi perpotongannya? P. Kita diminta mencari jarak dari A ke P. berarti kan sebenarnya dari itu atas sama dengannya. AP sama dengan berapanya AG? Berapanya AG? Pintar. AP sama dengan setengah AG. Lalu AG itu sebenarnya apa nih? Diagonal apa? Diagonal ruang. AG itu kan sebenarnya diagonal ruang. Ingat gak kalian rumus diagonal ruang itu apa? Sisi akar 3. Pintar. Siapa yang jawab barusan? Sisi akar 3 atau rusuk akar 3. Sisinya berapa panjang sisinya? 10. Maka AG sama dengan 10 akar 3. Berarti ini kita ganti AG-nya dengan berapa? 10 akar 3. Nanti jadi berapa nih? 10 per 2 akar 3. 10 2 akar 3. 10 dibagi 2 berapa? 5. Akar 3. Oke. Nah, kalian kita punya waktu sekitar sebenarnya 11 menit lagi. Tapi untuk pembahasan soal, Ibu mau cukupkan ke B terlebih dahulu. Kenapa? Karena Ibu ingin kalian mencatat materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya sampai ke menulis contoh soal beserta jawabannya yang ini, yang kedua. Jadi kalian juga harus memahami contoh soal dan jawabannya.
Sehingga nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan bahas dari C ke... Oke, jadi paham gak kalian harus ngapain? Jadi Tulis ya. catatan yang kejelasan tadi Sampai ini soal. Mencatat, ya, mencatat dan memahami sampai contoh soal. Sampai nomor berapa berarti tulis contoh soal dan jawabannya? B. B. Hah? Kalau sampai I semuanya ya. Oh, I. Jadi kalian pahami dulu sekarang sampai I. Pertemuan selanjutnya Ibu tinggal menjelaskan. Paham? Paham. Oke. Ada yang mau kan? Ibu ini catatannya udah ketemu, Bu. Oh ya, mana liatin? Sok. Siap, siap. Terima kasih ya, JP. Mana? Bentar dulu, Bu. Oh, gini sih. Nih, Bu ya. Oke, ya udah sip. Terima kasih ya. Ibu Mas. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Jadi hari ini Ibu memang bahas sampai B dulu. Tapi nanti kalian catat sampai I, sehingga di pertemuan selanjutnya kita bahasnya. Paham nggak? 6 kali 1, 6. Paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Gak usah dikumpulin kan ya, Bu? Ya, nanti dikumpulinnya di pertemuan selanjutnya dicek. Yang harus dikumpulin itu matematika minat, yang udah Ibu share di LMS linknya. Iya, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Mau save dulu ini. Kalian bisa tonton ulang di YouTube Ibu ya, nanti Ibu langsung upload insya Allah. Oke, kalau gitu Ibu mau stop sharing. Silahkan kalian perlihatkan semuanya videonya, buat dokumentasi juga. Yuk, yang lainnya kemana? Fatia, terus Sophie, Putri, Elsa. Ayo, perlihatkan kameranya. Nah, gitu dong, biar lebih kerasa. Kalian suka Juman selain pembelajaran nggak? Misalnya sengaja gitu Juman atau video call gitu buat cerita-cerita. Saya video call, Bu. Video call? Paling apa? Mana nih belum semuanya nih? Upi, Tania, Putri, lain-lain. Oke. Akhir-akhir ini kalian lagi sibuk mikirin apa? Banyak, Bu. Salah satunya? Oke, udah langsung berpose aja ya. Angkat jempolnya seperti biasa. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ibunya kucel banget ya perasaan. Oke. Ada yang mau disampaikan, dibahas, atau ditanyakan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini? Ada waktu sekitar 6 menit lagi. Gak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri dulu saja ya. Semoga kalian selalu semangat dan lancar belajarnya. Apalagi sekarang udah kelas 12, Ibu sering ngomong gitu ya, kelas 12, kelas 12. Ya, intinya semoga
apa ya? Semoga selalu semangat dan lancar belajarnya. Udah gitu aja. Ya udah ya. Silahkan ditutup. Tadi dibuka sama siapa ya? Silahkan ditutup. Mengakhiri pembelajaran, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil Alamin. Subhanakallahumma wa Bihamdika asyhadu an la ilaha bihamdika illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aman. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian untuk hari ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Bu. Sudah. Boleh meninggalkan room ya. Ya.